Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rizky Galuh Oktaviani NIM 46, Desta Musafira Kaltara NIM 54, dan Yeni Putri Sugianingrum NIM 62. Nah, kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan materi mengenai metabolisme protein dan asam amino. Sebelumnya, tubuh manusia itu membutuhkan protein dalam jumlah yang seimbang antara yang dibutuhkan dengan yang didapatkan. Namun, dalam suatu periode usia tertentu, jumlah yang dikonsumsi ini lebih tinggi daripada yang dibutuhkan. Nah, ini terjadi terutama saat masa pertumbuhan. Namun, apabila yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan, akan cukup membahayakan bagi tubuh. Contohnya seperti gambar tersebut ya. Itu merupakan akibat dari kurangnya asupan protein dalam tubuh, yaitu yang terjadi busung lapar. Nah, protein dalam sel hidup itu terus-menerus diperbarui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses berkesinambungan yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Nah, dalam tubuh sekitar 1-2% protein itu mengalami peruraian setiap harinya. Sekitar 75-80% dari asam amino yang dibebaskan akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Nah, nitrogen sisanya ini akan dikatabolisasi menjadi urea dan kerangka karbon bagi senyawa-senyawa amfibolik. Nah, selanjutnya kita ingat kembali bahwa pengertian protein itu apa? Yaitu suatu senyawa yang merupakan gabungan asam amino dan membentuk ikatan peptida. Nah, selanjutnya kita lihat ini merupakan struktur asam amino. Nah, ini ada sehiral yang di tengah itu. Kemudian sehiral ini mengikat amina, mengikat rantai samping serta mengikat COOH atau gugus karboksil. Nah, jika kita lihat dalam struktur asam amino ini, sehiral ini mengikat ya di sebelah kiri ini mengikat gugus amina. Nah, yang terdapat atom nitrogen, dan yang di sebelah kanan ini gugus karboksil ini yang terdapat atom C atau karbon. Nah, jika dilihat ini merupakan terdapat dua kerangka, yaitu yang di sebelah kiri kerangka nitrogen dan yang di sebelah kanan ini kerangka karbon. Nah, kemudian ini adalah metabolisme asam amino. Ya, ini merupakan gambaran umumnya. Protein itu kan mulai masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian akan dicerna dan dipecah menjadi monomer senyawa penyusunnya, yaitu berupa apa? Berupa asam amino. Kemudian asam amino ini akan didistribusikan melalui darah ke dalam sel-sel yang membutuhkan. Nah, kemudian asam amino ini masuk ke dalam sel darah dan akan ke dalam sel dan akan mengalami pemecahan. Nah, seperti tadi ada dua kerangka dalam struktur asam amino, yaitu kerangka karbon dan nitrogen. Nah, ini untuk skema yang lebih jelasnya.
Yang pertama yaitu kerangka karbon. Nah, kerangka karbon ini diubah dulu menjadi asetil-CoA. Kemudian setelah itu masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, ada dua jalur yang terjadi, yaitu setelah melalui siklus asam sitrat. Nah, karbon yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk pembentukan glukosa. Nah, dan prosesnya itu dinamakan gluconeogenesis. Nah, namun bisa jadi melalui jalur yang kedua, yaitu kerangka karbon akan melalui proses seperti asetil-CoA pada umumnya untuk menghasilkan energi. Nah, ini semua itu tergantung kebutuhan dari tubuh kita. Kemudian yang kedua yaitu yang di sebelah kiri adalah rantai nitrogen. Nah, pada kerangka nitrogen ini juga sama, terdapat dua jalur. Nah, dapat masuk ke siklus urea ya, dan menghasilkan urea yang kemudian diekskresikan melalui urin. Namun ada juga jalur yang lain, yaitu kerangka nitrogen dapat digunakan untuk sintesis asam amino yang lain ataupun nukleotida maupun juga sel biologi yang lain, nah yang memiliki kerangka nitrogen. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana sih kerangka nitrogen itu ada dalam tubuh kita. Nah, prosesnya itu dimulai dari kerangka nitrogen yang dilepaskan oleh suatu asam amino dalam proses transminasi. Nah, yang alfa amino asid itu loh. Nah, kemudian akan ditangkap oleh alfa ketoglutarat. Nah, kemudian alfa ketoglutarat ini ketika menerima asam amino maka akan menjadi glutamat. Namun, sedangkan asam amino yang kehilangan kerangka nitrogennya ini akan menjadi kerangka karbon atau alfa ketoasid. Nah, proses ini dibantu oleh piridoksil fosfat. Kemudian, L-glutamat ini akan menuju ke hati. Nah, setelah itu amina tersebut akan dilepaskan kembali. Dan L-glutamat yang melepaskan amina ini akan kembali ke bentuk alfa ketoglutarat. Dan nama reaksinya yaitu deaminasi oksidatif. Kemudian NH3 ini akan masuk ke siklus urea untuk menghasilkan urea. Nah, jadi ini proses awal bagi asam amina yang tidak berada di sel hati, maka harus ditransport amonia dari sel tersebut ke sel hati untuk mengalami siklus urea. Nah, tadi kan sudah tahap-tahap pembentukan urea itu ada 4 tahap. 1. Transminasi. 2. Deaminasi oksidatif. Yang ketiga transport amonia, dan kemudian yang keempat adalah siklus urea. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desta Musafirat. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yakni transport amonia. Bagaimana sih transport yang terjadi dari kerangka nitrogen yang berasal dari asam amino di sel ekstrahepatik atau sel selain hepar hati dengan cara ditransformasikan dalam bentuk alanin atau glutamin. Yang pertama dalam bentuk alanin. Ini contohnya pada sel mast cell atau sel otot. Nah, di sini ada asam amino akan melepaskan NH3 yang
akan menjadi alfa ketoasid atau kerangka karbon. Nah, NH3-nya ini ditangkap oleh alfa ketoglutarat yang akan menjadi glutamat. Kemudian glutamat ini akan bereaksi dengan pirufat yang akan membentuk suatu alanin. Nah, alanin ini adalah bentuk untuk mempermudah transportasi NH3 menuju ke hati. Kemudian ketika alanin sudah sampai ke hati, alanin ini akan dipecah menjadi dua, yaitu nitrogen dan karbon. Nah, nitrogen ini akan mengalami siklus urea yang akan menghasilkan urea, kemudian dikeluarkan melalui urin. Kemudian untuk karbon ini akan diubah menjadi glukosa di hati dan akan kembali ke sel lain yang membutuhkan. Dan ketika kembali ke sel mast-sel seperti yang awal tadi, maka glukosa ini akan dipecah menjadi pirufat. Untuk nantinya pirufat ini akan membantu glutamat membentuk alanin kembali. Nah, jadi siklus ini itu reaksi ini itu berputar seperti siklus. Nah, kemudian dalam bentuk glutamin, tadi sudah dijelaskan bahwa alfa ketoglutarat ini menjadi glutamat. Nah, glutamat ini nanti akan mengikat amina lagi yang akan menjadi glutamin. Nah, proses ini membutuhkan 1 ATP dengan bantuan enzim glutamin sintetase. Kemudian glutamin ini ditransformasikan ke hati atau liver. Dan di liver ini dia akan melepas 2 kali amina. Nah, amina yang pertama akan menjadi glutamat dan yang kedua akan menjadi alfa ketoglutarat baru. Kemudian amina yang dilepaskan ini akan masuk ke siklus urea yang akan menghasilkan urea dan dikeluarkan melalui urin. Materi selanjutnya siklus urea. Siklus urea atau siklus ornitin sebagian besar terjadi di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Hati merupakan pusat pengubahan amonia menjadi urea sebagaimana fungsi hati untuk menetralkan racun. Amonia bersifat racun dan dapat membahayakan tubuh. Namun, tubuh manusia tidak dapat membuang amonia dengan cepat, sehingga perlu diubah menjadi urea. Nah, ini siklus urea. Prosesnya adalah amina berikatan dengan CO2 dan membutuhkan 2 ATP, kemudian membentuk suatu karbamil fosfat yang dibantu oleh CPS atau karbamil fosfat sintase 1. Kemudian karbamil fosfat ini bereaksi dengan ornitin dengan bantuan ornitin transkarbamilase yang membentuk suatu sitrulin. Nah, pembentukan sitrulin ini terjadi di dalam mitokondria. Setelah terbentuk sitrulin, akan keluar dari mitokondria menuju ke sitoplasma. Kemudian dalam sitoplasma, sitrulin ini dengan bantuan 1 ATP akan bereaksi dengan suatu asparat dan dibantu oleh enzim arginin suksinat asid sintase yang akan membentuk suatu arginin suksinat. Kemudian arginin suksinat ini akan melepas fumarat dengan bantuan arginin suksinase membentuk suatu arginin. Nah, kemudian arginin ini akan membentuk
ornitin sebagai senyawa yang pertama reaksi tadi dengan bantuan arginase dan melepaskan urea, maka terbentuklah urea dan ornitin terbentuk kembali. Selanjutnya katabolisme karbon skeleton. Ada dua macam, yaitu ketogenik dan glukogenik. Apa sih bedanya ketogenik dan glukogenik itu? Kalau ketogenik itu dia akan membentuk suatu asetoasetat atau asetil-CoA. Sedangkan kalau glukogenik dia akan membentuk senyawa, bisa pirufat intermediate dalam siklus Krebs atau bisa membentuk glukosa dalam proses gluconeogenesis. Nah, ini ada gambar. Bisa dilihat. Di situ sudah diberi tanda yang warna pink itu glukogenik, yang biru itu ketogenik. Dan bisa dilihat ternyata cukup banyak asam amino yang melewati siklus glukogenik. Contohnya ada alanin, serin, sistein yang diubah menjadi pirufat. Kemudian pirufat tersebut diubah menjadi asetil-CoA yang kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat yang bereaksi dengan oksaloasetat. Bisa juga pirufat tadi langsung diubah menjadi oksaloasetat. Ada juga asam amino aspartat dan asparagin yang bisa kemudian secara langsung diubah menjadi oksaloasetat. Ada juga tirosin, fenilalanin yang kemudian bisa langsung diubah menjadi fumarat. Fumarat ini adalah salah satu intermediate dalam siklus Krebs, atau ada juga valin, tironin, isoleusin, dan metionin yang akan diubah menjadi suksinil-CoA. Dan itu juga termasuk intermediate dalam siklus Krebs. Kemudian ada juga arginin, histidin, glutamin, dan prolin yang bisa diubah menjadi glutamat dan menjadi alfa-ketoglutarat yang merupakan salah satu intermediate dalam siklus Krebs. Nah, itu yang termasuk asam amino yang bisa melewati siklus glukogenik. Nah, sedangkan yang melewati siklus ketogenik itu lebih sedikit. Contohnya ada treonin, lisin, isoleusin, triptopan, leusin, fenilalanin, dan tirosin. Tetapi juga ada yang bisa melewati dua jalur. Contohnya ada fenilalanin, tirosin, triptopan, treonin, dan isoleusin. Dan juga ada yang hanya bisa melewati ketogenik, contohnya lisin dan leusin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Materi selanjutnya yaitu masih mengenai katabolisme karbon skeleton. Nah, pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kerangka karbon sendiri nasibnya ada dua macam, yaitu secara katogenik dan glukogenik. Secara katogenik yaitu membentuk asetil-CoA, selain itu membentuk glukosa untuk sumber pembentukan energi. Dan secara glukogenik yaitu membentuk karbohidrat atau trigliserida untuk membantu biosintesis kedua senyawa tersebut. Nah, kerangka karbon secara katogenik, saat degradasi asam amino, karbon juga dapat membentuk CO2 yang dapat membentuk badan keton atau senyawa turunannya, yaitu asetil-CoA. Selain itu dapat juga untuk pembentukan glukosa di dalam hati, yang merupakan pirufat yang merupakan intermediate dalam siklus Krebs. Yang selanjutnya yaitu mengenai anabolisme protein. Anabolisme protein sendiri merupakan pembentukan protein alias sintesis protein. Nah, molekul protein sendiri tersusun atas beberapa ratus molekul asam amino yang berikatan satu dengan yang lainnya melalui ikatan peptida serta mengikuti suatu urutan tertentu.
Oleh karena itu, biosintesis protein terjadi di dalam sel merupakan reaksi kimia yang kompleks dan melibatkan beberapa senyawa penting, terutama DNA dan RNA. Nah, anabolisme sendiri dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi sendiri merupakan sintesis RNA di bawah arah DNA. Nah, kedua asam nukleat menggunakan bahasa yang sama dan informasi hanya ditranskripsi atau disalin dari satu molekul ke molekul yang lain. Transkripsi sendiri terjadi di dalam nukleus dan mRNA ditransport ke sitoplasma yang merupakan tempat translasi terjadi. Secara umum, mekanisme transkripsi pada eukariot serupa dengan yang terjadi pada prokariot. Proses transkripsi sendiri diawali dengan penempelan faktor-faktor transkripsi dan kompleks RNA polimerase pada daerah promoter. Nah, mekanisme dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, faktor-faktor pengendalian transkripsi menempel di bagian promotor, misalnya RNA polimerase. Yang kedua yaitu pembentukan kompleks promotor terbuka atau open promote complex, tidak seperti replikasi di mana DNA benar-benar dibuka. Pada transkripsi, pilihan DNA dibuka namun masih tetap di dalam RNA polimerase. Yang ketiga yaitu RNA polimerase membaca DNA cetakan atau template dan mulai melakukan pengikatan nukleotida yang komplementer, yang disebut sebagai tahap elongasi. Yang terakhir yaitu setelah pemanjangan untaian RNA diikuti dengan terminasi yang ditandai dengan lepasnya RNA polimerase dari DNA yang ditranskripsi atau tahapan terminase. Nah, baik prokariot maupun eukariot, prinsip yang harus dipegang adalah yang pertama, prekursor untuk sintesis RNA ada 4 macam ribonukleotida, yaitu 5 trifosfat, ATP, GTP, CTP, dan UTP. Yang kedua yaitu reaksi polimerase atau pemanjangan RNA sama dengan replikasi DNA. Yang ketiga yaitu urutan nukleotida RNA hasil sintesis ditentukan oleh urutan DNA template. Yang keempat yaitu untai DNA yang berperan sebagai cetakan hanya satu untai. Yang terakhir yaitu hasil transkripsi berupa molekul RNA untai tunggal. Yang selanjutnya yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. RNA yang ditranslasi adalah mRNA, sedangkan tRNA dan rRNA tidak ditranslasi. Translasi sendiri berlangsung di dalam ribosom. Nah, ribosom itu disusun oleh molekul-molekul rRNA dan beberapa macam protein. Nah, pada eukariot, translasi sudah dimulai sebelum proses transkripsi selesai dilakukan. Dengan demikian, proses transkripsi dan translasi berlangsung hampir serempak. Dan sebaliknya, pada prokariot, proses translasi baru dapat berlangsung di dalam inti sel, sedangkan translasi berlangsung dalam sitoplasma. Setelah sintesis mRNA selesai, selanjutnya mRNA keluar dari inti sel menuju sitoplasma untuk bergabung dengan ribosom. Nah, proses translasi sendiri berlangsung melalui 3 tahapan utama. Yang pertama yaitu inisiasi. Nah, dalam tahapan inisiasi ada beberapa perbedaan dalam hal proses inisiasi translasi antara prokariot dengan eukariot. Pada eukariot, kodon inisiasi adalah metionin, sedangkan pada prokariot adalah formil metionin. Nah, yang kedua yaitu pemanjangan atau elongasi poliasam amino. Nah, pada proses elongasi jadi dalam 3 tahapan. Yang pertama yaitu pengikatan amino asil tRNA pada sisi A
amino asid yang ada di ribosom. Yang kedua yaitu pemindahan rantai polipeptida yang tumbuh dari tRNA yang ada pada sisi P atau peptidil ke arah sisi A dengan membentuk ikatan peptida. Yang ketiga yaitu translokasi ribosom sepanjang mRNA ke posisi kodon selanjutnya yang ada di sisi A. Yang terakhir yaitu proses pengrakitan atau terminasi. Nah, translasi akan berakhir pada waktu salah satu dari ketiga kodon terminasi yaitu UAA, UGA, dan UAG yang ada pada mRNA mencapai posisi A pada ribosom. Nah, dalam keadaan normal, tidak ada amino asid tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan ketiga kodon tersebut. Oleh karena itu, jika ribosom mencapai salah satu dari ketiga kodon terminasi tersebut, maka proses translasi berakhir. Mungkin hanya itu yang dapat dijelaskan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila masih ada materi yang kurang atau belum bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.